Ya, firman Allah ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28, Matius 28. Kita akan baca ayat yang ke-16 sampai 18. Dimohon kesediaannya Ibu Elisia untuk membantu membacakan. Matius 28 ayat 16 sampai 18. Iya, Mas Heru, ya mic-nya. Matius 28 ayat 16 sampai 18. Kemudian perintah memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti dalam hidup sebagai manusia, ya. Bagaimana kehebatan daripada manusia itu selalu ada akhirnya. Kehebatan daripada Musa yang dikenal sampai hari ini, oleh karena lewat Musa Tuhan memerintahkan untuk membelah laut Tebrau dan laut itu terbelah, dan lewat Musa juga batu itu mengeluarkan air, dan lewat Musa juga mujizat-mujizat 10 tulah dinyatakan oleh Tuhan di hadapan orang-orang Mesir. Tetapi satu hal yang harus kita sadar, bahwa apa yang ada dimiliki oleh Musa itu ada akhirnya, ya. Meskipun sampai hari ini simpang siur apakah Musa itu mati, apakah Musa itu diangkat, karena dikatakan saat Musa hendak meraihkan dirinya, Musa meninggalkan bangsa Israel dan pergi di salah satu bukit di Gunung Nebo. Jadi ternyata di atas Gunung Nebo itu, kalau saudara lihat nanti di sana, itu ada banyak sekali bukit-bukit, dan entah bukit yang mana di mana Musa itu meraihkan dirinya, apakah dia mati ataukah dia diangkat ke surga, ya. Lalu kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat juga kehebatan daripada Rasul Paulus, ya. Kain yang dikenakan, bekas kain yang dikenakan oleh Rasul Paulus, jika ditempelkan di orang sakit itu sembuh, dan jika ditempel di orang kerasukan setan, maka setan itu pergi. Kehebatan Rasul Paulus berakhir ketika dia mati pada masa zaman Kekaisaran Nero. Lalu kemudian Rasul Petrus juga, firman Tuhan katakan bayang-bayang dari Rasul Petrus, jika kena orang yang sakit, orang sakit itu akan sembuh, dan orang yang kerasukan setan itu setan akan pergi daripadanya. Tetapi itu semuanya juga berakhir ketika Rasul Petrus mati sebagai martir. Intinya begini, bahwa segala kehebatan yang dimiliki oleh manusia itu semuanya ada akhirnya. Ya, nah, ketika kita berbicara mengenai Yesus, tidak ada orang yang begitu mengenal pada zamannya ketika Yesus dilahirkan, kecuali hanya orang Majus, para gembala yang di Bethlehem, lalu kemudian Herodes. Tetapi yang paling banyak menarik minat, yang paling banyak membuat orang melihat Yesus dan menerima apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat Yesus melayani 3,5 tahun, ya. Itu Lukas mengatakan kalau harus dicatat satu persatu apa yang dilakukan oleh Yesus selama 3 tahun, 365 kali 3, ya 3,5, mungkin ya 3.500 hari kurang lebih. Itu
1.500 hari ya kurang lebih. Itu semuanya tidak cukup. Ya. Artinya bahwa ada terlalu banyak mujizat yang diperbuat oleh Yesus pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus bangkit, dari ayat ini kita melihat ada sebagian murid-murid yang menyembah, ada sebagian murid-murid yang masih bimbang, masih ragu. Seperti halnya Thomas. Ya. Padahal saat-saat yang kita baca tadi itu adalah saat-saat yang penting di mana Yesus akan naik ke surga. Sehingga peristiwa ini menjadi peristiwa yang paling berharga untuk Tuhan boleh meyakinkan. Ya, apa yang dikatakan di sana? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa mati meninggalkan nama. Ya, ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nah, ketika Yesus naik di surga, ke surga, artinya secara jasmani, secara hurufiah, Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi kita harus ingat bahwa nama Yesus, kalau di dalam suratan Filipi 2, di sana dikatakan bahwa Allah mengaruniakan kepada nama Yesus itu adalah kuasa di atas segala kuasa. Ya. Jadi artinya nama Yesus, nama yang ditinggal oleh Yesus ketika Yesus naik ke surga, itu sama halnya dengan keberadaan Yesus sendiri. Kita ingat di dalam Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman. Dan ketika Yesus naik ke surga, ya, nama Yesus, nama yang berkuasa, itu adalah firman Allah sendiri. Jadi artinya dalam kehidupan kita orang-orang percaya yang hidup hari ini, maka nama Yesus itu yang akan menyertai di dalam kehidupan kita. Cara yang paling gampang untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan yaitu dengan memanggil namanya. Saudara, kita harus sadar mengapa Yesus harus naik ke surga. Ya, Yesus naik ke surga itu yang pertama untuk menyatakan kepada dunia, kepada murid-muridnya bahwa dia tidak berasal dari dunia ini, bahwa dia adalah Allah. Ya, karena Yesus berasal dari surga, maka Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya bahwa dia harus kembali ke surga untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah. Ya, jadi karena dia Allah, Yesus tidak mati, Yesus kekal sampai selama-lamanya. Karena Yesus tidak mati, karena Yesus kekal. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu itu sama dan tetap ada dan terus ada sampai dengan hari ini dan sampai selama-lamanya. Mujizat dan kuasanya itu ada menyertai atas kehidupan orang percaya. Jadi karyanya Yesus, karena Yesus naik ke surga itu karyanya itu kekal. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menyadarkan di dalam kehidupan kita orang percaya, mengapa Yesus harus naik ke surga? Supaya dalam kehidupan orang percaya mempunyai nama di atas segala nama. Ya. Nama di atas segala nama, karena kalau Yesus ada di Yudea, maka ketika kita mencari Yesus maka kita harus ke Israel. Ya. Tapi karena Yesus naik ke surga dan nama Yesus itu yang diberikan dan nama Yesus itu yang diberitakan dan nama Yesus itu juga nama yang di dalamnya ada kuasa di atas segala kuasa yang akan menyertai dalam hidup kita. Hari-hari ini apa yang saudara hadapi? Persoalan permasalahan yang saudara hadapi, panggil namanya Tuhan. Ya,
Ketika murid-murid berada di tengah badai, ketika dia membangunkan Yesus, mereka berteriak, "Yesus, kapal kami mau tenggelam. Yesus, kami mau binasa." Dan ketika Yesus hadir, ketika Yesus menghadir, maka perahu itu menjadi diam. Dan nama itu ketika kita panggil, dia akan menghardik setiap gangguan kuasa kegelapan, setiap roh-roh jahat yang ada di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari persaingan manusia luar biasa. Manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat yang lebih, ya. Tapi tetap ingat, kita sebagai orang percaya, kita mempunyai nama di atas segala nama. Jika mungkin dalam usaha saudara, dalam bisnis saudara, saudara merasa kok tidak seperti biasanya ya usaha, kok kelihatannya agak sepi ya, mengapa? Saudara, panggil nama Yesus itu. Hadirkan nama Yesus itu, katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati usahaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melimpahkan berkatnya untuk usaha. Dan ketika saudara katakan dengan percaya, nama di atas segala nama itu akan mencurahkan berkatnya atas kehidupan kita. Orang yang buta, Bartimeus yang buta, ketika dia mendengar tentang Yesus, dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ketika Yesus mendekat, si buta, apa yang kamu minta hendak aku perbuat? Dia katakan, "Tuhan, tolong sembuhkan mataku, celingkan mataku." Dan Yesus menjamah memberikan kesembuhan. Ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan menderita karena sakit yang kita alami, panggil nama Yesus. Panggil nama itu dengan percaya, ya. Dan kita yakin ketika kita panggil nama Yesus, Yesus itu akan menjamah, Yesus itu akan menyembuhkan, Yesus itu akan melepaskan. Karena salah satu tanda penyertaan Tuhan adalah Tuhan memberikan kesembuhan di dalam hidup kita. Ya, hari-hari ini apapun juga yang saudara hadapi, jangan ragu panggil nama Yesus. Nama itu nama yang penuh kuasa. Nama itu nama yang akan memberkati, nama yang akan memulihkan, nama yang akan membebaskan, nama yang akan menuntun kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Nama Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri.